Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Bagaimana kalau bermain itu justru bisa jadi kunci produktivitas yang efektif tapi juga menyenangkan. Ini agak beda ya dari pandangan umum soal kerja keras. Sumber kita kali ini dari buku Feel Good Productivity. Misi kita hari ini adalah membongkar gimana sih caranya kegembiraan, kepuasan diri itu bisa memicu energi produktif Anda. Kita akan lihat inspirasi dari kisah nyata dan juga dasar ilmiahnya. Oke, kita langsung aja ya ke cerita intinya. Ada seorang fisikawan legendaris, Profesor Richard Feynman. Kita kenal beliau kan, pemenang Nobel. Tapi ternyata pernah ada masa beliau itu kehilangan semangatnya. Merasa kerjaannya itu ya ampun, membosankan banget. Ini terjadi setelah beliau mengalami kehilangan pribadi. Sampai suatu hari, lagi di kantin nih, iseng aja gitu lihat piring dilempar, terus bergoyang-goyang. Nah, momen simple itu, siapa sangka, justru membangkitkan lagi rasa penasarannya. Semangat bermainnya hidup lagi. Kok bisa ya? Cuma piring bergoyang gitu bisa jadi titik balik. Gimana ceritanya ini? Iya, cerita Feynman ini memang luar biasa. Dan ini bukan cuma cerita sampingan aja ya. Ini tuh ilustrasi kuat soal pergeseran cara pandang. Dari yang tadinya merasa, wah harus kerja keras nih, yang mana bisa capek banget kan, ke potensi lain, yaitu bermain tapi dengan tujuan serius. Nah, ini dia kuncinya. Dan ini bukan cuma teori pemanis loh. Pendekatan bermain yang dia temukan lagi, itu beneran ngaruh. Fokusnya jadi ke eksplorasi, tanpa beban harus hasilin sesuatu saat itu juga. Nah ini membebaskan dia dari cara berpikir yang kaku. Justru ini yang bikin dia bisa memvisualisasikan interaksi partikel kuantum dengan cara baru, yang akhirnya jadi dasar diagram Feynman yang terkenal itu. Dan ya berkontribusi ke Nobelnya. Wah, jadi koneksinya langsung gitu ya antara bermain sama penemuan ilmiahnya. Bukan kebetulan aja gitu, moodnya bagus terus idenya muncul. Pasti ada mekanisme di baliknya dong. Apa sih yang terjadi di otak kita pas lagi mode bermain gini? Betul sekali. Ada alasan ilmiahnya kenapa ini efektif banget. Banyak penelitian nunjukin secara konsisten ya, kalau kita bermain itu produktivitas bisa naik, kreativitas juga, plus dapat kelegaan psikologis. Jadi gini, pas Anda lagi main, lagi seneng gitu, otak itu ngelepasin neurotransmitter, contohnya dopamin. Ini nggak cuma bikin mood jadi bagus, tapi secara aktif dia memperkuat koneksi saraf. Koneksi yang penting banget buat belajar, buat mecahin masalah dengan cara yang fleksibel, terus ngelihat pola-pola baru. Pikiran jadi lebih kebuka, lebih adaptif. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, bermain itu secara harfiah mengubah kondisi kimia sama aktivitas otak kita. Bikin otak jadi lebih reseptif sama ide-ide baru, inovasi. Ditambah lagi manfaat psikologisnya. Main itu kayak peredam stres alami, terus ningkatin motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam gitu ya, bukan karena disuruh atau diiming-imingi hadiah. Nah, iya betul. Pengen ngelakuin sesuatu karena emang puas aja dari dalam, bukan paksaan. Dan juga ini ngebangun resiliensi, kemampuan kita buat bangkit lagi kalau lagi suntuk atau nemu kesulitan. Kan ya, ada tekanan tanggung jawab, terus ekspektasi sosial juga, harus kelihatan serius terus. Belum lagi rutinitas harian yang kadang ya gitu-gitu aja. Bisa bikin semangat main itu padam. Ini jadi ingat studi tahun 2020 yang Anda sebut tadi di sumber. Soal petualangan, yang intinya kan bentuk bermain juga buat orang dewasa. Studi itu nemuin korelasi kuat, orang yang lebih sering nyari pengalaman baru, ternyata cenderung lebih happy dan rileks. Nah, jadi pertanyaan praktisnya buat Anda yang lagi denger ini. Gimana caranya kita bisa menyuntikin elemen petualangan atau bermain ini ke tengah kesibukan kita? Tanpa harus ya beneran pergi traveling jauh gitu misalnya. Dan disinilah konsep doapan kepribadian bermain dari Dr. Stuart Brown jadi relevan banget. Ini dibahas juga di sumber kita. Ini bukan sekedar ngasih label ya, tapi lebih kayak alat bantu buat ngerti cara alami Anda itu gimana sih dapat energi dan senengnya lewat aktivitas. Kalau kita kenal gaya kita bisa nyisipin elemen main ini secara strategis ke kerjaan atau rutinitas. Coba kita lihat 4 contoh ya dari 8 tipe itu. Pertama ada the collector atau si kolektor. Orang tipe ini tuh senengnya ngumpulin. Bisa barang fisik, bisa juga informasi. Di kerjaan ini bisa berarti Anda ngerasa puas banget pas misalnya berhasil ngatur data yang rumit atau ngebangun koleksi referensi yang lengkap banget.
Oh, jadi kayak ngerapiin folder gitu bisa jadi main ya buat tipe ini? Bisa jadi kalau itu emang ngasih kepuasan tersendiri buat dia. Terus ada the competitor, si kompetitor. Nah, tipe ini semangat kalau ada tantangan, ngadepin rintangan, terus suka sama persaingan yang sehat. Mungkin Anda bisa bikin semacam gamifikasi buat target pribadi atau target tim Anda. Lalu ada the explorer, si penjelajah. Tipe ini didorong rasa penasaran buat nemuin hal baru, bisa tempat, ide, atau ilmu baru. Jadi riset mendalam atau sesi brainstorming yang bebas banget itu bisa jadi arena bermain buat tipe explorer ini. Terakhir, contoh kita the creator, si pencipta. Senengnya itu datang dari proses bikin sesuatu jadi ada. Ngebangun, ngerancang, nulis gitu ya. Betul. Atau mecahin masalah tapi dengan cara yang baru. Pokoknya ada proses kreasi di situ. Kuncinya itu bukan cuma, oh saya tipe ini. Tapi lebih kemikir gimana caranya Anda bisa mendesain ulang sedikit aja dari tugas rutin Anda supaya lebih pas sama gaya bermain dominan Anda. Contoh nih, Anda seorang explorer tapi lagi kejebak tugas monoton. Mungkin bisa nggak ya nyisihin 15 menit aja buat menjelajahi cara baru atau cara yang lebih efisien ngerjain tugas itu. Ini jadi muncul pertanyaan penting buat Anda. Gaya bermain mana sih yang paling hidup dalam diri Anda? Dan gimana Anda bisa ngasih ruang buat itu, meskipun cuma sedikit? Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Pesan utamanya kayaknya produktivitas sejati itu nggak harus selalu terasa kayak beban berat atau perjuangan terus-menerus. Dengan sengaja kita coba adopsi elemen bermain yang otentik buat kita, kayak Feynman tadi yang balik ke rasa penasarannya, Anda bisa jadi ngebuka sumber energi baru, kreativitas, bahkan ketahanan mental, yang mungkin selama ini Anda nggak sadar punya. Mengenali kepribadian bermain Anda itu bisa jadi langkah awal yang praktis banget. Iya, dan perlu ditekankan lagi ya, mengintegrasikan bermain itu bukan berarti kita jadi nggak serius sama tujuan atau kerjaan kita. Sama sekali bukan, justru sebaliknya. Ini soal memanfaatkan energi dari bermain itu, rasa ingin tahu, eksplorasi, senangnya, itu buat mendorong pekerjaan yang emang penting dan bermakna. Ini lebih ke mengubah pendekatan Anda terhadap tugas, bikin jadi lebih sustainable, nggak gampang burnout, dan ya ujung-ujungnya lebih menyenangkan juga. Nah, sebagai penutup nih, setelah dengar semua ini, coba deh Anda pikirkan satu hal aja. Langkah apa ya yang super kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat nyisipin sedikit, mungkin 10 atau 15 menit aja cukup, gaya bermain khas Anda. Entah Anda itu seorang kolektor, penjelajah, kompetitor, pencipta, atau mungkin tipe lainnya. Coba sisipkan ke dalam rutinitas kerja atau harian Anda. Gimana kira-kira? Halo lagi, kita lanjut lagi nih menyelami materi Anda tentang feel good productivity. Fokus kita sekarang ada di bagian kedua bab play atau bermain. Soalnya kan banyak dari kita ngerasa kerja itu, ya gitu deh, menguras energi. Tapi sumber ini punya ide menarik banget. Gimana kalau bermain justru jadi kunci produktivitas yang berkelanjutan? Nah, mari kita coba bedah strateginya ya. Iya, tepat sekali. Penulisnya itu dia mengupas gimana caranya kita bisa nyuntikin elemen bermain ke dalam tugas sehari-hari. Dan ini tuh bukan cuma soal biar seneng sesaat gitu, bukan. Ini lebih ke strategi gimana caranya ningkatin fokus, kreativitas, sama energi kerja kita tapi buat jangka panjang gitu. Nanti kita lihat deh cara praktisnya gimana, nggak peduli Anda itu tipe bermainnya kayak apa. Oke. Nah, konsep pertama yang lumayan bikin saya penasaran dari materi ini tuh soal side quest atau misi sampingan gitu ya. Dijelasin kalau rasa ingin tahu itu kayak misi sampingan dalam permainan hidup kita. Gimana tuh maksudnya dalam prakteknya? Wah, ini idenya sebenarnya cukup kuat loh. Jadi gini, pas Anda ngikutin rasa penasaran Anda, misalnya nih ya, Anda luangin waktu katakanlah 15 menit aja sehari buat belajar topik acak yang lagi bikin Anda tertarik. Semacam microlearning gitu. Nah, saat itu terjadi, otak kita tuh ngelepasin dopamin. Dan itu tuh nggak cuma bikin Anda merasa seneng ya, tapi juga beneran ningkatin memori sama kemampuan mikir kreatif. Jadi kayak ngasih hadiah kecil gitu ke otak karena udah belajar hal baru, jadinya otaknya lebih engage, lebih terlibat. Oh, menarik banget. Jadi rasa penasaran itu secara kimiawi ada gunanya ya. Bikin kita enak gitu ya. Tapi, nah ini nih, gimana dengan tugas-tugas yang, harus dikerjain, tapi rasanya itu bosenin banget. Apa bermain masih bisa dipakai di situ? Katanya materi Anda nyebutin ada trik cerdas gitu ya buat ini.
Betul. Kuncinya itu sebenarnya di mengubah cara pandang kita. Coba deh tanya ke diri sendiri, gimana ya caranya biar tugas ini bisa dibikin seru? Nah, pertanyaan itu aja udah ngebuka pintu ke gamifikasi sederhana. Contohnya, bisa macam-macam sih. Mungkin bikin playlist musik khusus yang bikin semangat pas ngerjain laporan, ya kan? Atau pakai timer Pomodoro gitu, tapi jadiin tantangan pribadi. Nanti kalau berhasil fokus, kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Atau bahkan, ini menarik nih, body doubling. Kerja bareng temen tapi virtual aja. Cuma tahu ada orang lain lagi kerja juga, itu udah bantu kita fokus loh. Ininya sih ngubah sedikit aturan mainnya tugas itu. Jadi bukan tugasnya yang diubah, tapi cara kita nyikapinnya ya. Pendekatannya gitu. Ini jadi ingat sama konsep flow state yang juga disinggung di materi ini. Kondisi di mana kita benar-benar kayak larut, tenggelam gitu dalam pekerjaan. Nah, gimana elemen bermain ini nyambungnya ke sana? Iya, koneksinya erat banget. Flow itu kan terjadi pas ada keseimbangan ya, antara tingkat tantangan tugas sama kemampuan kita. Terus tujuannya jelas, ada feedback langsung juga. Nah, gamifikasi tadi itu bisa bantu nyiptain elemen-elemen ini. Tapi, ada satu kunci ladin yang penting banget yang ditekankan sama penulisnya. Lowering the stakes, atau nurunin taruhannya. Nurunin taruhan? Loh, bukannya kita seringnya didorong buat punya target tinggi ya? Gimana ini bisa bantu? Agak kontraintuitif kayaknya. Maksudnya gini, bukan nurunin standar kualitas kerjaan ya, bukan itu. Tapi lebih ke ngurangin tekanan psikologis yang berlebihan. Terutama rasa takut gagal. Soalnya stres yang ketinggian itu justru bisa membunuh kreativitas sama keinginan kita buat eksperimen. Padahal itu sering dibutuhin buat masuk ke flow. Di materi ini kan ada disebut juga tuh referensi ke eksperimennya Mark Rober. Itu nunjukin gimana persepsi kita aja soal konsekuensi gagal. Apakah kita ngelihatnya sebagai bencana atau cuma data? Itu ngaruh banget ke kinerja sama kemauan kita nyoba solusi baru. Oke. Jadi kayak nyiptain semacam ruang aman gitu ya. Tapi di kepala kita sendiri buat nyoba. Bahkan mungkin buat salah langkah sesekali. Ini ngambung banget sama growth mindset atau pola pikir bertumbuh itu dong ya. Ngelihat kesalahan sebagai data buat belajar. Persis. Nah, dan ini ngebawa kita ke satu perbedaan penting lagi yang diangkat dari Alan Watts, yaitu bedanya antara sincerity, ketulusan, sama seriousness, keseriusan. Kalau seriousness itu kesannya kaku, terpaku banget sama hasil akhir, seringnya didorong rasa takut. Nah, kalau sincerity atau ketulusan itu lebih ke keterlibatan yang otentik, yang tulus pada prosesnya. Dasarnya itu kepedulian atau mungkin malah rasa suka sama aktivitasnya itu sendiri. Pendekatan yang tulus ini justru bisa jadi sangat playful, penuh eksplorasi, tapi tetap dilakuin dengan komitmen penuh loh. Fokus yang tulus ke prosesnya itu malah ngebebasin kita buat eksperimen. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulannya nih dari semua ini, mengintegrasikan elemen bermain ke kerjaan itu bukan berarti kita jadi ya main-main gitu atau nggak profesional. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh tentang gimana kita nemuin cara kerja yang lebih autentik buat diri kita. Lebih hidup, dan yang penting lebih berkelanjutan buat Anda pribadi. Jadi kayak menggeser paradigma gitu ya. Dari yang tadinya mikir kerja itu harus kaku, serius, melelahkan. Jadi mikir kerja itu bisa loh jadi semacam permainan yang serius. Maksudnya serius di sini ya tetap ada komitmen penuh, keterlibatan mendalam. Tapi dijalaninnya pakai energi positif, pakai rasa ingin tahu. Bukan semata-mata karena beban, dan akhirnya malah capek banget. Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih. Jadi mungkin nih pertanyaan buat Anda renungkan ya setelah ini. Dari elemen bermain yang tadi kita obrolin, entah itu soal memupuk rasa ingin tahu lewat side quest tadi, atau gamifikasi sederhana buat tugas rutin, atau mungkin secara sadar nurunin taruhan mental pas lagi hadapin tantangan. Nah, kira-kira mana nih yang rasanya paling mungkin buat Anda coba terapin? Ya, sedikit aja dulu mungkin dalam rutinitas Anda besok misalnya. Iya, bagus tuh pertanyaannya. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup aja nih dari sumber-sumber ini. Mungkinkah ya cara paling serius dalam arti yang paling efektif dan paling berkomitmen buat ngedeketin pekerjaan Anda, itu justru adalah dengan nemuin dan melihara permainan yang tulus di dalamnya. Sesuatu yang menarik mungkin ya buat Anda eksplorasi lebih lanjut.